Kami bersyukur buat malam ini. Kami boleh ada di penghujung tahun, di bulan Desember. Semua karena anugerah Tuhan. 10 bulan kami melewati masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu kalau kami masih hidup, masih ada sampai hari ini, itu karena rencana Tuhan atas hidup kami belum selesai. Karena itu hari ini Tuhan menjadi sebuah pergumulan bagi kami untuk terus merenungkan dalam hidup kami. Apakah kami sudah menggenapi rencana-Mu atas hidup kami? Tuhan, masih ada waktu untuk kami merenung di penghujung tahun ini. Jika Tuhan masih izinkan kami masuk di tahun yang baru 2021, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kami percayai, ketika Tuhan bersama kami, itu cukup bagi kami. Genapi setiap rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Biar kami menyadari akan makna dari kelahiran Kristus dalam hidup kami. Sekalipun mungkin kami hanya bisa merayakan Natal lewat online, kami tahu sukacita Natal itu tidak akan pernah bisa terbendung oleh keadaan apapun. Yesus adalah sukacita dalam hidup kami. Berbicara bagi kami malam ini, singkapkan setiap rahasia firman-Mu Tuhan. Kami butuh penyingkapan Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman. Biar kami mengerti apa maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, shalom buat setiap saudara yang menyaksikan dan ikut beribadah malam hari ini. Ya, biarlah setiap kita mau menyambut bulan Desember ini dengan penuh sukacita. Dan jangan ada satupun yang berkata ini Desember kelabu, ya. Banyak orang berkata ini Desember kelabu karena kita nggak bisa merayakan Natal di gereja atau di gedung-gedung dengan baju yang baru, dengan pesta pora, dengan kemeriahan, ya. Tapi kita mau bersyukur justru Natal tahun ini harusnya membuat kita semakin merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, dan menyadari saudara, ya, makanya tadi saya baru doa pertama sudah meneteskan air mata. Kenapa saudara? Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di bulan Desember ini, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Iya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua. Ya, ini adalah kisah dari orang Majus dari timur. Ya, saudara, orang Majus dari timur. Ya, ini mungkin jarang dibahas di Natal-Natal, tetapi kisah orang Majus ini selalu ada di drama-drama Natal. Ya, kalau saya bertanya kepada saudara, orang Majus yang di Alkitab ada jumlahnya berapa? Yang ada di sini, yang ada di rumah, jumlahnya orang Majus di Alkitab berapa? 3. Ya, selalu ngomongnya 3, padahal itu nggak ada ayatnya. Ya, oke, kita baca saja Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, kata Majus itu diambil dari terjemahan bahasa aslinya itu magos, yaitu magic, ya. Jadi banyak orang yang menerjemahkan bahwa orang Majus itu adalah tukang sihir. Ya, ada sebagian yang berkata mereka adalah ahli perbintangan karena mereka datang dari timur, itu dari negeri Persia, dari Iran, ya. Tetapi sebagian orang berkata mereka adalah arkeolog, ahli perbintangan, ya, yang bisa meramal tentang bintang. Kalau kita membaca dalam King James itu, Alkitab versi King James itu di sana dikatakan wise man, orang yang berhikmat. Ya, tetapi apapun sebutannya saudara, yang pasti kita tahu bersama mereka tercatat di dalam Alkitab sebagai orang yang diberitahu tentang kelahiran Kristus.
Mereka datang dari timur untuk ke Yerusalem, dikatakan lalu ya di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Orang Majus dari timur itu ke Yerusalem. Ayat 2 berkata di sana, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Oke, di sini lebih membuat kita agak mengerti dan kita mungkin menjawab semua pertanyaan kita tentang siapa orang Majus ini. Ya, kalau dikatakan mereka tukang sihir atau mereka orang yang bertentangan dengan firman Tuhan, kayaknya tidak. Lebih masuk kalau ketika mereka itu disebut orang yang berhikmat, ya, orang yang bijaksana. Karena zaman dulu itu dari timur itu, ya memang di sana terdapat banyak orang-orang pinter. Mereka itu yang pinter dalam hal perbintangan dan lain sebagainya. Dan mereka itu menjadi penasehat raja-raja, saudara. Ya, jadi Tuhan memberitahukan kepada orang Majus ini. Ya, mereka berkata Yesus sudah dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Mereka datang bertanya, ya. Lalu kita mungkin bertanya, kenapa orang Majus tahu? Ya, waktu itu belum ada telepon, waktu itu belum ada koran, belum dikasih tahu tentang kedatangan Yesus atau dia sudah lahir. Kenapa mereka tahu? Yang saya tahu pasti cuma satu, karena firman Tuhan harus digenapi. Amin. Di dalam kitab Yesaya sudah dikatakan jauh sebelum Yesus lahir, terang itu akan datang dan dia akan menyinari kegelapan dunia yang ada dalam gelap. Dan di sana di kitab Yesaya dikatakan apa? Dan bangsa-bangsa akan datang untuk mencari dia. Ya, dan kenapa mereka datang? Penggenapan apa yang ditulis dalam kitab Yesaya, bahwa mereka akan datang mencari terang itu. Firman Tuhan harus digenapi, saudara. Lalu ayat yang kedua, dan bertanya-tanya waktu mereka sampai di Yerusalem, ya, Alkitab berkata di Yudea di Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3 berkata begini, ketika Raja Herodes, ya, mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes terkejut beserta seluruh apa, saudara, siapa? Yerusalem. Ada sesuatu yang menarik di sini. Orang Majus yang datang dari timur tahu bahwa juru selamat telah lahir. Tapi orang yang di Yerusalem sendiri tidak tahu. Ya. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, mereka yang dari timur, dari negeri Iran sana tahu bahwa Yesus telah lahir, sang juru selamat. Tetapi orang yang ada di Yerusalem sendiri tidak tahu. Mengerikan, ini sesuatu kalau kita lihat dalam makna rohani, saudara. Ya, saya berdoa supaya kita kedua, saudara, mereka itu datang bukan ketika Yesus lahir, mereka berjalan lalu mereka tiba dan sampai di situ Yesus masih bayi. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara, ya, nanti kita akan anak-anak setelah orang Majus pulang dari situ, ya disitulah Herodes akan membunuh semua anak-anak. Saudara, berarti saya menyimpulkan orang Majus itu berjalan mencari Yesus itu tidak langsung sampai 1 hari. Mereka membutuhkan waktu yang lama mengikuti petunjuk bintang. Ini berbicara tentang apa? Sebuah kesungguhan untuk mencari sang juru selamat itu. Seringkali kita berpikir karena kita sudah Kristen kita gak perlu cari Tuhan lagi. Ya, saudara, Tuhan harus kita cari karena mereka pengen nyembah. Tapi Herodes pengen tahu cepat-cepat kenapa. Dia pengen bunuh karena itu ancaman buat dia. Saudara, ya banyak orang mungkin datang mencari Yesus, tetapi dengan motivasi yang berbeda. Orang Majus datang untuk menyembah dia. Herodes datang untuk sebuah kepentingan bagi dirinya sendiri. Kita ada di posisi yang mana hari ini? Sudahkah Natal itu benar-benar kita resapi dalam hidup kita dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau buka hatiku, lahirlah dalam hidupku karena aku pengen menyembah-Mu, karena aku membutuhkan Engkau. Atau kita ingin mengundang Tuhan datang dalam hidup kita dan kita berkata, berkati aku Tuhan, hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri, kita pengen cari Dia. Maaf, saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan berkata, aku pengen menyembah-Mu.
Aku cuma ingin menyembah-Mu Tuhan dalam hidupku. Aku cuma ingin menyembah-Mu. Orang Majus mencari, membayar harga, berjalan bermil-mil cuma untuk datang menyembah. Mari kita jadi orang Kristen yang mau berkata, Tuhan, aku pengen menyembah Engkau di hidupku, cuma ingin menyembah Tuhan. Saudara, kita mencari Tuhan bukan supaya diberkati. Kita datang kepada kemenangan di dalam Dia, hanya Dialah sumber segala sesuatu. Jadi sebagian orang merasa situ, wah Herodes serius nih pengen tahu di mana Yesus lahir. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, langsung dikumpulin begitu orang Majus datang, Herodes raja mengumpulkan semua orang. Ya, ayat yang kelima berkata, ya mereka berkata kepadanya di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Ya, semua kembali kepada Alkitab, semua kembali kepada perkataan Tuhan. Jangan bikin kitab baru dalam hidup ini ya saudara, kalau tidak tertulis di Alkitab. Ayat yang ke-6 berkata, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seseorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Maka Herodes mendengar ini semakin takut. Dia terancam, dia berpikir akan lahir seorang raja yang akan menggantikan posisinya. Saudara, ini pun terjadi banyak dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan orang Kristen. Seringkali demi mempertahankan posisi, kita rela kehilangan kebenaran, kita mengungsikan sejenak nilai-nilai kebenaran. Maaf, apa yang kita cari mengikuti? Dia mendengar juru selamat akan lahir seorang raja yang belajar dan mengupas ini dalam. Apa yang kita cari? Apa yang kita butuhkan untuk menemukan Yesus? Apakah karena kita berharap posisi kita aman? Ya saudara, saya percaya hari-hari ini adalah waktu-waktu pemurnian. Dengan adanya pandemi ini, gereja sedang dimurnikan, hamba-hamba Tuhan dimurnikan, umat Tuhan pun sedang dimurnikan. Tidak ada satupun yang lolos. Kita semua akan masuk dalam dapur api pengujian. Karena Alkitab berkata, aku akan menggoncangkan sekali lagi, bukan cuma bumi saja tapi langit juga. Supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Ada yang ke-7 berkata, lalu dengan diam-diam, ya, Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, ya, bila mana bintang itu nampak? Licik sekali. Ya, dia pengen dapat informasi dari orang Majus, ya. Kapan bintang itu nampak? Bagaimana caranya melihat agar dia tahu di mana Yesus sudah lahir? Maaf saudara, motivasi kita mencari Tuhan, ya itu Tuhan tahu. Kita mungkin bisa menipu manusia, tapi kita nggak pernah bisa tipu Tuhan. Dan pada akhirnya semua motivasi kita, bahkan sikap hati kita akan dibuka kelak ketika Tuhan datang. Untuk apa kita mencari Dia? Ya, lalu ayat yang ke-8 berkata, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Pembohong. Dia mau menipu orang-orang Majus itu. Dia bilang, kamu pergi ya, nanti kamu selidiki, kamu cari tahu, nanti kalau kamu tahu, kamu balik ke sini kasih tahu aku supaya aku datang menyembah dia. Ya saudara, Tuhan itu tahu sikap hati kita. Ya, kita mau sungguh-sungguh datang mencari Tuhan atau kita mau cari Tuhan karena kepentingan diri. Maaf ya, kita nggak perlu merekayasa Tuhan. Kita tidak perlu merekayasa supaya hidup diberkati. No, mari kita mencari perkenanan Tuhan dengan hati yang tulus. Soal berkat itu kita nggak perlu pikirkan, karena itu akan datang ketika Tuhan berkenan di hidup kita. Ya, bukan sesuatu yang lain. Ya, kalau kita membaca ayat ini ngeri. Ketika Yesus ini juga berbicara tentang umat Tuhan sekarang.
Banyak orang Kristen yang mencari Tuhan karena kepentingan dirinya. Kita pengen usaha kita diberkati, kita pengen rumah tangga diberkati, kita pengen saudara. Tuhan itu terlebih mulia dari semuanya itu. Kenapa kita harus mencari Dia? Karena Dia adalah juru selamat bagi hidup kita, bukan cuma di dunia ini tapi sampai pada kekekalan. Bukan karena yang lain, bukan. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, maka semua keindahan dunia ini tergantikan oleh indahnya Tuhan di hidup kita. Karena itu orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, ya tidak terlalu tertarik lagi dengan semua kemewahan dunia yang dunia tawarkan. Ya, kita bisa merasakan kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa meneteskan air mata ketika kita masuk dalam penyembahan dan menyembah Dia, dan itu cukup. Itu yang tidak dimiliki. Mungkin saya selalu berkata, kebahagiaan itu bukan milik orang kaya. Maaf, banyak orang kaya gak bisa menyembah Tuhan. Tapi ketika kita dipilih Tuhan, kita bisa menyembah Dia, kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Itu lebih dari cukup. Kenapa? Yesus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan kita, umatnya, saudara. Dan karena itu saya mau berkata, hanya orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan yang bisa mengalami damai yang sesungguhnya dalam hidupnya. Maaf, orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dia tidak akan tergoncangkan lagi damai di dalam hatinya oleh apapun di dunia ini. Ketika engkau memiliki, orang merasa damai ketika keluarganya baik. Tapi orang yang sungguh-sungguh sudah diperdamaikan dengan Tuhan, karena dia membuka hati untuk Yesus lahir dalam hidupnya, dia bisa tetap damai dalam setiap keadaan apapun. Kita bersyukur mengenal Yesus, saudara. Waktu kita ada masalah, kita cuma datang di kakinya, kita menyembah, kita menangis, sudah ada kelegaan dalam hidup kita. Bayangkan orang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya berkata, ya, jadi Herodes menipu. Ya, dia bilang kamu pergi, ya. Nanti kalau sudah ketemu kamu kasih tahu di mana anak itu, karena aku akan datang untuk menyembah Dia. Ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, ya. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu Saudara, mereka udah Kristen lama, Bu. Tapi saya tidak pernah tahu apa itu arti mencari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Bu, untuk saya bisa menemukan Tuhan itu dalam hidup saya. Karena saya Kristen tapi saya belum ketemu Tuhan. Saya cuma bilang kepada mereka, tidak ada pendeta hebat yang bisa tolong kamu. Enggak ada pendoa hebat yang bisa mendoakan kamu. Yang ada itu Tuhanmu yang hebat dengan imanmu yang besar. Cari Dia dan jangan pernah berhenti. Dia bertanya, bagaimana cara aku mencari Tuhan? Saya cuma bilang, duduk di kaki Tuhan. Dan engkau cuma cukup berkata, Tuhan, aku buka hati bagi engkau. Aku pengen ketemu dengan engkau secara pribadi. Saudara, setiap kita perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lalu bintang itu menuntun mereka. Selalu ada cara Tuhan untuk kita yang rindu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa? Menjadi Kristen saja tidak cukup. Kita butuh Tuhan hadir di hidup kita. Kita butuh berjalan bersama Dia. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan kepada kita anugerah. Allah Bapa karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup dan kekal. Dan Dia berjanji, Dia bilang, dan anak itu akan dinamai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tujuan Yesus lahir ke dalam dunia supaya apa, saudara? Supaya Dia bisa menyertai saudara dan saya. Jadi betapa ruginya hidup ini kalau kita nggak merasakan penyertaan Tuhan. Karena Dia saja datang dengan sebuah nama yang diberi, yaitu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Mungkin hari ini engkau merasa Tuhan jauh dari hidupmu. Mari katakan, Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Itu arti Natal dalam hidup kita. Lalu saudara, bintang itu berhenti di atas tempat itu di mana anak itu berada. Ayat 10 berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika kita menerima Yesus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada sukacita yang besar yang tidak terkatakan. Karena itu orang yang sudah menerima Yesus, dia tidak akan pernah rela Yesus tergantikan dengan apapun. Yesus adalah sumber sukacita kita. Kenapa saya rela meninggalkan keluarga saya ketika disuruh pilih Yesus atau keluarga? Saya tahu jalan di depan saya akan begitu sangat berat ketika saya harus meninggalkan rumah. Saya baru lulus SMA waktu itu. Tapi saya juga merasakan bagaimana sukacita yang besar ketika saya menerima Yesus. Dan dia memberi arti baru dalam hidup saya, saudara. Dan itu yang saya rasakan, dan saya percaya itu juga yang dirasakan oleh orang-orang Majus, ya. Ketika mereka sampai di tempat itu, di tempat di mana Yesus berada, Alkitab berkata, bersukacitalah mereka. Ayat 11 di sana dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Perhatikan, di sana dikatakan masuklah mereka ke rumah itu, bukan ke kandang itu, saudara. Jadi Yesus bukan posisi bayi ketika orang Majus datang. Jadi selama ini drama-drama di gereja itu salah. Orang Majus datang ke kandang. Enggak, mereka menempuh perjalanan yang jauh. Dari sejak Yesus lahir sampai Yesus sudah bertumbuh jadi anak, baru mereka ketemu. Dan itu berbicara tentang sebuah perjuangan yang hebat untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Di sana dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Anak ya, bukan bayi ya, anak itu. Ya, lalu sujud menyembah Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena itu setiap kita juga yang datang kepada Tuhan, kita datang tidak dengan tangan hampa. Ya, ada persembahan yang harus kita bawa. Namun di atas semua persembahan harta, Tuhan menginginkan persembahan hidup yang kita berikan buat dia, saudara ya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Herodes kecele, orang Jawa bilang, ya. Mereka diharapkan untuk balik kepada Herodes yang sudah menunggu-nunggu kapan orang Majus itu datang, kasih tahu saya tempatnya lahir di mana, tunjukin jalannya, ya. Ternyata Tuhan memberi mimpi kepada para orang Majus itu supaya mereka jangan pulang melalui jalan dan ketemu dengan Herodes, tapi mereka pulang lewat jalan yang lain. Saudara, saya percaya ada begitu banyak makna rohani yang bisa kita tangkap malam ini. Saya undang para imam musik. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, biar Natal tahun ini memberikan sebuah gambaran yang baru buat kita. Arti kelahiran Kristus di hidup kita. Dia datang membawa sukacita yang besar. Dan mari kita cari Tuhan, bukan karena kepentingan yang lain, tapi biar kita cuma mau datang mencari Dia, untuk menyembah Dia. Biar kita akan naikkan musik saja perlahan, naikkan lagu Malam Kudus. Kita akan memperingati, saudara, kelahiran Kristus dalam hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia karena begitu besar kasih-Nya bagi umat-Nya. Dosa membawa kebinasaan. Upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup. Terima kasih untuk Natal tahun ini, Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu di hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan
Biar kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari perkenanan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, akan lahir seorang juru selamat, dan dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sebuah kerinduan yang besar dari Tuhan untuk menyertai hidup saudara dan saya. Yesus datang ke dalam dunia karena Dia rindu menyertai saudara dan saya. Mungkin engkau berkata, Tuhan, hari-hari ini aku tidak merasakan lagi penyertaan-Mu. Mungkin saudara sedang merasa jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin engkau masih melakukan kegiatan-kegiatan rohanimu, tapi hatimu sudah jauh dari jamahan Tuhan. Biar kita mau berkata seperti orang Majus, aku cuma mau datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada keinginan lain, tidak ada kepentingan lain. Kami hanya mau menyembah-Mu. Malam kudus, sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap. Yes Lord, Juru Selamat manusia, Selamat manusia, telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat bulan Desember ini. Terima kasih buat Natal tahun ini. Beri arti yang tersendiri di hidup kami. Di tengah masa pandemi, ada begitu banyak ribuan orang yang sudah meninggal dipanggil Tuhan. Kalau Engkau masih beri kami kesempatan hidup, ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh berarti bagi kepentingan kerajaan-Mu di dunia ini. Karena hidup ini bukan hanya soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan firman ini, Tuhan berkati kehidupan mereka. Biar makna Natal sungguh-sungguh hadir di hidup kami, di hati kami, sehingga kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.